عليك يا رفيع الشان ودرجي أثبت Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ahlik wal-khatim lima syabak nashir al-haqqi bil-haq wal-hadi ila syiratil mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ini ibu-ibu udah pada ngantuk belum? Bapak-bapak ngantuk enggak? Ini masih kuat enggak? Kitanya kuat tapi kesian pengantin enggak kuat lagi deh. Udah pada lapar belum? Lapar enggak? Insyaallah nanti Sahibul Bait menyediakan hidangan lahiriah buat kita semua. Alhamdulillah, puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini telah mengumpulkan kita di suatu tempat yang insyaallah dipenuhi oleh barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang insyaallah ini tempat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang insyaallah dengan berkah dari perkumpulan kita di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Keberuntungan buat kita di malam hari ini ditambah oleh Allah, yang mana dikumpulkan kita bersama sesepuh-sesepuh kita, bersama orang-orang tua kita, bersama guru-guru kita,
wabil khusus Kiai Haji Aan, Kiai Haji Totok Tabrani, Kiai Haji Wawan, Kiai Haji Sofyan, Kiai Haji Ucup, Kiai Haji Atta. Dan insya Allah dengan hadirnya beliau-beliau di tempat ini, Allah tambahkan keberkahan buat kita semua. Dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada beliau-beliau kesabaran dan istiqomah untuk terus membimbing kita mengenal Allah dan juga mengenal baginda besar Nabi Muhammad. Kenapa ini tempat dipenuhi oleh rahmat dan barakah dari Allah? Tadi kita sama-sama diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, diajak kita mendengarkan tawassul, menyebutkan nama dari hamba-hamba Allah yang mulia, dan diajak kita di malam hari ini untuk berzikir, bersolawat, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disangsikan lagi, ini tempat menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari salah satu sahabat dari baginda besar Nabi Muhammad disuruh mampir sama Nabi. Bila mana ketemu tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang mana dibacakan zikir, dibacakan sholawat, disuruh mampir. Dan disebutkan sama Nabi, ini tempat adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita di malam hari ini, tampak mungkin meminta sebelumnya kepada Allah, tapi Allah mudahkan lahiriah dan batiniah kita untuk apa? Untuk duduk berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita dimasukkan ke surganya Allah, surga bersama dengan baginda besar Nabi Muhammad. Dan ini tempat adalah tempat yang mana malaikat-malaikat Allah bingung saking banyaknya pahala, saking banyaknya faedah yang mana diturunkan dari langitnya Allah ke ini tempat, bikin malaikat Allah bingung berapa banyak rahmat yang Allah turunkan di malam hari ini buat kita semua yang hadir berkumpul di malam hari ini. Di salah satu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad, baginda Nabi pernah ketemu salah satu malaikat Allah, yang mana ini malaikat punya 1000 tangan, masing-masing tangannya punya 1000 jari. Nabi kita takjub, kagum melihat keadaan ini malaikat. Takjub Nabi, bayangkan ini malaikat punya 1000 tangan, di masing-masing tangannya ada 1000 jari. Ditanya sama baginda Nabi, apa tugasmu wahai malaikat? Ya Rasulullah, tugasku yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghitung curahan hujan yang mana turun ke buminya Allah dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman. Itu hujan mau di sawah, mau di gunung, mau di laut, mau di kota, mau di kampung, insya Allah aku tahu jumlahnya ya Rasulullah. Bayangkan, setiap rintik hujan yang turun dari langit ya Allah, ini malaikat tahu jumlahnya. Kehebatan yang mana diberikan oleh Allah untuk ini malaikat. Nabi kita kagum akan kehebatan ini malaikat. Tapi ini malaikat ngaku, ya Rasulullah, memang aku punya keunggulan untuk menghitung tetesan hujan yang mana turun dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman. Aku tahu jumlahnya, tapi aku punya kekurangan ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi Muhammad, apa kekuranganmu? Ya Rasulullah, kekuranganku, aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat, berapa banyak pahala yang mana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat umatmu berkumpul di satu tempat dan mengucapkan sholawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Alangkah beruntungnya kita ditempatkan Allah
di malam hari ini, di tempat yang mana bikin malaikat bingung saking banyaknya rahmat, faedah, barokah yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah untuk terus duduk berkumpul di tempat-tempat seperti ini, tempat yang mana kita diingatkan kepada Allah, tempat yang mana kita diingatkan akan kecintaan kepada baginda besar Nabi Muhammad. Beruntung kita juga memasuki salah satu bulan yang mana ini bulan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulannya Allah, bulan yang mana dianjurkan buat umat dari baginda besar Nabi Muhammad memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dikatakan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad bahwa hamba-hamba Allah yang beruntung adalah hamba Allah yang mana nanti di catatan amalnya banyak terdapat istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita kadang lupa, kadang kita bermaksiat kepada Allah. Kuping kita bermaksiat, mulut kita bermaksiat, mata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, manfaatkan momen bulan Rajab, bulannya Allah, bulan yang mana dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kita manfaatkan bulan ini untuk mencapai keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi besar Muhammad, hamba Allah yang paling suci, hamba Allah yang paling bersih, hamba Allah yang tiada dosa, hamba Allah yang terjaga. Kurang lebih 1 hari 1 malam 70 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita, hamba Allah yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kenistaan. Lebih pantas mana kita atau baginda besar Nabi Muhammad untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bentar lagi insyaallah kita baca maulid dari baginda besar Nabi Muhammad. Nanti kita sama-sama hadirkan hati kita, hadirkan lahiriah dan batiniah kita untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah dengan jalan hamba Allah yang paling dicintainya, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad. Ditambah lagi keberuntungan buat kita di malam hari ini yang mana salah satu dari anak-anak kita, salah satu dari saudara kita telah melaksanakan salah satu anjuran dari baginda besar Nabi Muhammad, anjuran untuk menikah, yang mana Angga Ramdhani dan Titin Santini telah melaksanakan salah satu anjuran dari baginda besar Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang mana dihidupkan syariat Allah dan syariat dari baginda besar Nabi Muhammad. Dan sebaik-baiknya suri teladan, sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya pribadi dalam pernikahan adalah baginda besar Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rumah tangga Angga dan Titin dijadikan Allah rumah tangga yang mana mencontoh rumah tangga dari baginda besar Nabi Muhammad. Di sini ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah enggak? Banyak. Mudah-mudahan cepat Allah kasih jodoh. Banyak juga yang belum nikah ya. Mudah-mudahan yang belum nikah Allah kasih jodoh yang soleh dan soleha. Di sekolah Al-Fakir ini belum nikah juga nih. Doakan cepat-cepat nikah. Dulu di zaman Nabi terdahulu ada salah satu ahli ibadah, salah seorang ahli ibadah
bermacam-macam ibadah dilakoninya. Sholat nggak putus, puasa nggak putus, sedekah nggak putus. Disampaikan ke Nabi di zaman itu, wahai Nabi, di sono ada seorang ahli ibadah. Dia sholat nggak putus, puasa nggak putus, sedekahnya masya Allah. Disebutkan sama Nabi di zaman itu, dia tuh sebaik-baiknya orang. Seandainya dia tidak meninggalkan salah satu sunnah para Nabi. Disampaikan omongan Nabi di zaman itu kepada si ahli ibadah. Bingung dia, apa yang anak tinggalkan dari sunnah para Nabi? Penasaran. Disamperin Nabi di zaman itu, wahai Nabi, apa yang aku tinggalkan dari sunnah-sunnah para Nabi? Sholatku cukup, puasaku cukup, ibadahku cukup. Dijawab sama Nabi di zaman itu, kau meninggalkan sunnah kawin. Mudah-mudahan yang belum kawin cepat kawin, cepat dapat rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Yang sudah kawin mudah-mudahan kawin lagi enggak? Bapak-bapak jangan kenceng-kenceng, nanti ditimpuk sama ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ini perkara kawin ini masya Allah sangat dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat yang mana kerjanya di sahabat hikmat mengabdikan dirinya untuk melayani baginda besar Nabi Muhammad. Bayangkan hikmatnya bukan sama habaib, bukan sama kiai, bukan sama ajengan, tapi beliau ini hikmat sama baginda besar Nabi Muhammad. Suatu hari ini sahabat ditanya sama baginda Nabi, kenapa ente gak nikah? Ya Rasulullah, anak ini fakir, anak ini miskin, dan kalau aku nikah, aku tidak bisa melayanimu ya Rasulullah. Dijamin sama baginda besar Nabi Muhammad. Suatu hari lagi tanya sama baginda Nabi, kenapa ente gak nikah? Ya Rasulullah, anak ini fakir, miskin, dan kalau nikah aku gak bisa melayanimu. Setelah 2 kali ditanya sama baginda Nabi, ini sahabat mikir, gak mungkin baginda Nabi menganjurkan suatu hal kalau tidak ada kebaikan di hal itu. Sewaktu ditanya yang ketiga kali sama baginda besar Nabi Muhammad, kenapa ente gak nikah? Iya ya Rasulullah, aku nikah sekarang. Akhirnya kata baginda Nabi, ente pergi ke Bani Fulan, menikahlah dengan perempuan itu. Akhirnya di sahabat nikah, meninggalkan hikmatnya kepada baginda besar Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada ngantuk belum ibu-ibu? Belum? Benar belum ngantuk? Kita baca maulid siap? Siap baca maulid Nabi? Tapi sebelum baca maulid Nabi, Al-Faqir pengen mengajak semuanya untuk membaca sholawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad, biar di majelis tambah barokah. InsyaAllah orang yang mana lisannya, guru-guru kita, ajengan-ajengan kita, kiai-kiai kita dari dulu menganjurkan memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad. Karena salah satu faedah yang mana didapatkan hamba-hamba Allah yang mana lisannya banyak mengucap sholawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad, bila mana itu orang ditimpa kesempitan, kesusahan, Allah ganti dengan kelapangan berkah dari sholawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad. Dan bila mana dia punya anak, berkah dia sering baca sholawat, insya Allah anak-anaknya dijadikan Allah anak yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting, orang yang dawam lisannya selalu mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad, bila mana dia mati insya Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sebelum nyawanya lepas dari tubuh, dibimbing oleh baginda besar Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat tauhid, la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap baca salawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama semuanya keluarkan suaranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Ya Rasulullah, anzur ilaina. Mungkin pada tahu suatu hari akan suatu kisah dari istri tercinta baginda besar Nabi Muhammad. Suatu hari Siti Aisyah, istri baginda Nabi, sedang menjahit di kamarnya, menjahit pakaian. Tiba-tiba jarum yang mana dipakai buat menjahit itu terlepas dari tangan beliau yang mulia.
lampu minyak yang ada di kamar padam. Bayangkan nyari jarum, lampu padam, nggak ketemu tuh jarum kecil, lampu padam, nggak ketemu. Tapi tiba-tiba ruangan yang mana dipakai menjahit oleh Siti Aisyah menjadi terang benderang, dan Siti Aisyah bisa menemukan jarum yang mana terjatuh tadi. Siti Aisyah penasaran, ini cahaya dari mana datangnya? Sewaktu memandang, yang masuk ke kamar itu adalah baginda besar Nabi Muhammad. Kamar yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang dengan kehadiran baginda besar Nabi Muhammad. Dikatakan sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, alangkah bercahaya wajahmu. Wahai Aisyah, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka buat orang-orang yang mana mendengar namaku tapi tidak mengucapkan salawat dan salam kepadaku ya Aisyah. Beruntung kita di malam hari ini diperdengarkan nama dari baginda besar Nabi Muhammad, dan kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad. InsyaAllah nanti di akhirat kita bisa memandang wajah bercahaya dari baginda besar Nabi Muhammad, berjabat tangan dengan baginda besar Nabi Muhammad. Kita doakan kedua mempelai Angga Ramdhani dan Titin Santini beserta keluarga besarnya, Bapak Totok Suprapto dan Ibu Haji Eeng. Mudah-mudahan Syekh Afiah selalu dijaga Allah dalam penjagaan yang sempurna, dimudahkan urusannya, digabulkan hajat-hajatnya, dan Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang mana selalu mendoakan kedua orang tuanya, keturunan yang mana selalu mengingat jasa-jasa dari kedua orang tuanya. بالقبول بجاه النبي رسول بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في القول أشرف. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المشدد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أهل الوراء منطقا وأشدا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب
ربنا